memperkenalkan Kak Abing. Silakan Kak Abing untuk membawakan sesi 15 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak Kak Tata atas kesempatannya. Sebelum memulai, perkenalkan nama aku Nabila Sapnaki atau biasa dipanggil Kak Abing. Aku dari Divisi Public Relation di Bersama Belajar. Nah, sebelum mulai aku mau nyapa kalian semua, jadi aku minta tolong ke kalian untuk nyalahin mikrofonnya. Kalau misalnya aku sapa kalian hai, kalian jawabnya halo ya. Pokoknya kalau aku sapanya hai, kalian jawabnya halo. Halo semuanya. Hai. 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 Hai hai hai. Halo, halo, halo. Halo. Oke, udah nyambung ya berarti. Nah, tadi Kak Tata nggak jadi spoilerin materi aku ya. Jadi kali ini aku akan mengisi sesi pengetahuan 15 menit dan materi yang aku paparkan adalah We Are All Good in Our Way. Boleh di-share screen dulu Kak Tina materinya? Nah, bisa kalian lihat ya, materi kali ini adalah We Are All Good in Our Way. Boleh dilanjut? Nah, kalian tuh pernah nggak sih ngerasa atau mikir kalian tuh nggak bisa apa-apa, kalian tuh selalu ngebandingin pencapaian orang lain dengan keadaan kalian sendiri. Misalnya kalian bilang ke diri kalian, aku kayaknya nggak bisa apa-apa deh. Kok hidup dia enak banget ya, sementara aku gini-gini aja. Terus kalian juga pernah mikir, aku mah nggak ada apa-apanya deh dibandingkan dia. Nah, hal ini itu berkaitan dengan teori yang bernama teori negativity bias. Mungkin terdengar masih sangat asing ya tentang teori negativity bias. Nah, aku akan menjelaskan sedikit sebenarnya apa sih teori negativity bias ini. Nah, negativity bias adalah sebuah fenomena di mana manusia pada umumnya lebih gampang untuk mengingat, menangkap, dan merespon hal-hal negatif ketimbang hal-hal positif. Nah, hal tersebut itu sebenarnya sudah ada sejak zaman batu. Dulu nenek moyang kita itu lebih fokus ke hal-hal negatif yang berguna untuk salah satu upaya untuk mempertahankan hidup mereka. Karena dulu itu dunia tuh sangat berbahaya banget, teman-teman. Pengalaman negatif atau pengalaman buruk pada zaman dulu itu lebih penting ketimbang pengalaman positifnya. Coba kalau misalnya kalian bayangin, kalian menempatkan posisi kalian pada zaman batu atau setara dengan nenek moyang. Pengalaman dikejar hewan buas dengan pengalaman pergi ke tempat yang indah lebih penting mana? Pasti kalian bakal selalu ingat kejadian yang pengalaman dikejar hewan buas. Kenapa bisa kayak gitu? Supaya meminimalisir hal-hal yang kemungkinan nggak bakal terjadi di depannya. Supaya kalian bisa lebih hati-hati lagi nih dan tahu teknik-teknik tertentu supaya nggak dikejar hewan buas. Nah, namun sekarang keadaan sudah berevolusi. Kita bukan lagi nenek moyang pada zaman dulu. Sekarang kita bisa melakukan apa saja yang dulu nenek moyang kita nggak bisa lakuin. Nah, memang negativity bias ini susah untuk dihilangkan karena sudah membekas, melekat, dan tertanam sejak dulu. Tetapi sekali lagi, dunia ini tuh sudah berubah, sudah berevolusi. Semuanya itu bergantung bukan pada kelemahan atau hal-hal negatif yang kita punya. Tapi sekarang itu bergantung pada hal positif dan kelebihan yang kita punya. Boleh dilanjut, Katina, slide-nya. Nah, penelitian yang dilakukan Mueller-Kisler terhadap negativity bias adalah ketika seseorang sedang berada pada fase negativity bias, maka rasa kepercayaan diri dan rasa kebahagiaannya dirinya itu akan terancam. Mungkin dulu negativity bias ini digunakan sebagai salah satu bentuk upaya mempertahankan diri. Namun seiring perkembangan zaman, negativity bias ini sering muncul karena kita tuh sering membandingkan diri kita sendiri terhadap pencapaian-pencapaian orang lain yang belum pernah kita capai. Sehingga sering menimbulkan rasa insecure, overthinking, iri, dan sifat-sifat lainnya. Boleh dilanjut lagi? Nah, aku ada beberapa tips atau cara mengatasi hal tersebut. Yang pertama, hentikan pikiran-pikiran negatif pada saat negativity bias ini muncul. Ketika hal tersebut masuk ke pikiran kita nih, kalian tuh harus sadar bahwa hal tersebut ini merupakan salah satu bentuk negativity bias. Dan bilang ke diri kalian sendiri, stop.
ini tuh jahat. Hal ini bakal membuat dan merasa hal baik aku terancam gitu kan. Nah, sehabis itu kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan santai seperti jalan-jalan keluar kompleks sebentar, terus minum susu hangat, makan sereal, dengerin musik, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang membuat diri kalian itu rileks. Setelah kalian lega pikirannya, kalian baru deh bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kalian lagi. Nah, selanjutnya itu masuk ke poin yang kedua, yaitu menutup pikiran tadi dengan hal yang positif. Ketika kalian itu sudah mulai tenang dengan semua hal negatif yang tadi menyerang kita itu bisa menutup pikiran tersebut dengan mengingat kembali pencapaian-pencapaian yang telah kalian ukir. Atau hal-hal baik lainnya yang pernah kalian lakukan. Gak harus yang besar, namun cukup dengan hal-hal kecil saja. Karena dengan hal-hal kecil itu kita bisa menunjukkan sebuah perkembangan diri yang harus kalian berikan apresiasi. Karena mengapresiasi diri sendiri itu jauh lebih penting ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu fokus untuk mengembangkan diri sendiri. Kalian itu nggak perlu untuk menguasai semua kelebihan atau semua ilmu yang orang lain miliki. Kalian cukup fokus di jalan yang kamu tempuh, yang kamu jalani, dan mulailah untuk mengembangkan potensi kalian sendiri. Kalian bisa mengeksplor banyak hal nih. Kalian bisa keluar dari zona nyaman untuk meningkatkan kualitas diri kalian sendiri. Nah, kita lanjut ke poin yang nomor 4. Setelah tadi kita bahas poin yang 3, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu menerapkan konsep long life learner and learning everywhere. Ini merupakan hal yang penting banget, karena long life learner atau menjadi pelajar seumur hiduplah yang akan membuat kita mendapatkan semua pencapaian atau target-target kita. Mengapa bisa seperti itu? Karena menjadi seorang pelajar seumur hidup itu mengajarkan untuk terus belajar selamanya. Sehingga kalian itu bisa beradaptasi dengan mudah di zaman atau dimanapun. Ya, dan itu ada sifat learning everywhere. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah kita tuh harus belajar dimanapun kita berada. Belajar itu nggak cuma dari institusi, dari sekolah, ataupun lembaga-lembaga formal saja. Melainkan dimanapun kita tuh bisa belajar. Jangan pernah membatasi diri kalian untuk belajar di suatu tempat tertentu. Karena pelajaran-pelajaran hidup kita bisa dapatkan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nah, yang terakhir ini poin yang gak kalah penting adalah belajar untuk menyemangati diri sendiri dan belajar untuk tidak mudah menyerah. Selain 4 hal tersebut, ini itu penting banget. Karena kenapa? Karena sifat-sifat ini itu merupakan kunci dari seorang pelajar yang baik. Di mana mereka itu terus belajar, terus semangat, dan tidak mudah menyerah untuk membuat karya-karya yang mereka tempuh, yang mereka jalani gitu kan. Mungkin kalian tuh udah enak banget gak sih denger kata semangat, denger yuk bisa yuk, dan lain sebagainya. Tapi percaya deh, salah satu kuncinya itu adalah kalian memang apresiasi diri sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kalian nyemangatin diri kalian sendiri. Kalian bilang ke diri kalian, aku bisa melakukan hal ini. Aku pasti bisa melewatkan hal ini semua. Kayak gitu ya teman-teman. Boleh dilanjut, Kapina. Nah, perlu kalian ingat, membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu merupakan salah satu cara tercepat untuk membuat kebahagiaan itu hilang dari hidup kita. Ketika kita menginginkan sesuatu yang orang lain punya dan di diri kita itu nggak kita miliki, wah rasa pokoknya rasa-rasa yang pahit itu bakal muncul. Nah, membandingkan diri sendiri itu sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Dan hal ini nggak pernah bisa berakhir, dan ingat, kamu nggak akan pernah bisa menang. Kita boleh melihat orang lain itu sebagai inspirasi, sebagai panutan, sebagai motivasi, sebagai bahan evaluasi, dan lain-lain. Tetapi perlu diingat juga, jangan pernah membandingkan atau mengintip kehidupan orang lain dengan hidup kita sendiri. Karena sampai kapanpun kita tuh tidak perlu berusaha menjadi orang lain. Yang perlu kamu ketahui adalah kamu adalah versi terbaik menurut diri kamu sendiri. Karena setiap orang itu memiliki latar belakang dan cerita yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya yang harus kita fokuskan adalah
menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan mensyukuri segala keadaan yang sudah terjadi pada diri kita. Terus juga kalian harus move on dan jalani hidup semaksimal mungkin dengan apapun yang sudah kalian miliki. Boleh dilanjut lagi, Kak Tina, slide-nya. Nah, maksudnya apa nih? Aku mengutip di sini, jangan pernah membandingkan halaman 1 kalian dengan halaman 50 milik orang lain. Maksudnya, mungkin halaman 1 kalian itu kalian baru menata kehidupan. Sementara halaman 50 milik orang lain adalah part mereka sudah sukses. Jadi maksudnya apa? Jangan pernah membandingkan diri kamu yang sekarang dengan mereka yang sudah sukses. Dan perlu kalian ingat, setiap detik yang kamu habiskan untuk memikirkan apa yang orang lain miliki sama aja dengan detik yang kamu habiskan untuk mendapatkan menciptakan sesuatu untuk diri kamu sendiri. Dan setiap detik yang kamu habiskan untuk iri terhadap kehidupan orang lain sama aja dengan setiap detik yang kamu bunuh untuk mengupgrade diri kalian sendiri. Dan perlu diingat juga, menjadi orang sukses itu bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang soal apa yang sudah diraih, tapi tentang apa saja yang sudah kamu lewati, rintangan apa saja yang sudah kamu hadapi, dan bagaimana cara kamu mengatasi problematika hidup. Boleh dilanjut lagi, Kak Tina? Nah, di sini aku tulis, aku, kamu, kita cukup. Maksudnya apa sih, Kak? Gini ya. Pada akhirnya, mengenang cerita hidup kita sendiri dan menghargai sebuah proses hidup sendiri, apapun keadaannya, adalah hal terbaik dan paling berani yang bisa kamu lakukan saat ini. Apapun kekurangan kamu, betapa buruknya situasi kamu, kerja keras dan keberanian kamu untuk terus maju adalah hal yang paling penting dalam hidup. Berhenti untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena apa? Karena kamu itu adalah versi terbaik menurut diri kamu sendiri. Jadi, kalian cukup jalani hidup kamu dengan apapun yang kalian miliki saat ini dan mencoba dan perlu diingat bahwasannya kita semua itu baik dengan cara kita sendiri. Nah, sebelum aku tutup sesi ini, aku mau minta tolong teman-teman untuk coret-coret bagian kotak ini. Ini isinya tentang buat mengapresiasi diri kalian sendiri. Aku nggak peduli apa kata orang lain. Yang aku tahu, aku itu kalian bisa isi seperti ini ya, teman-teman. Bentar ya. Misalnya kalian bisa tulis di sini kata keren. Jadi aku mau minta tolong teman-teman untuk coret-coret bagian kotak ini dengan kalimat-kalimat yang membuat kalian merasa diapresiasi. Aku tunggu 2 menit ya, teman-teman, untuk coret-coret bagian kotak ini. Kalian boleh banget coret-coret apapun, siapapun. Boleh ya? Apa nih? Kuat, aku cantik. Keren-keren banget. Aku hebat, worth it. Bener tuh, bener banget Fatma. Kak Sherry bilang apa tuh? Aku pinter, tuh. Pokoknya kalian tuh isi aja untuk mengapresiasi diri kalian sendiri. Kalian boleh banget meluangkan atau meluapkan segala sesuatu di diri kalian di kotak-kotak. Aku tunggu ya teman-teman 1 menit lagi. Aku pinter, aku kuat. Apa nih? Aku hebat. Betul, aku worth it. Betul, betul, betul. Aku istimewa, betul sekali. Nah, wah responnya begitu banyak ya teman-teman sampai ya ampun. Tapi emang kita tuh perlu buat mengapresiasi diri sendiri. Dengan cara apresiasi diri sendiri, kita bakal bisa mengembangkan diri kita sendiri. Nah, sebelum aku tutup, kalian ada yang mau cerita nggak tentang problematika hidup kalian mengenai materi ini? Untuk yang mau cerita tentang problematika hidup kalian sendiri mengenai materi ini, kalian boleh langsung nyalahin mikrofonnya aja ya, teman-teman. Mungkin Charles mau ngobrol sama aku tentang materi ini. Enggak, Kak. Oke, aku minta ini aja deh, aku minta Evan Aku kalian. mau cerita deh. Boleh. Apa, Charles? Jadi dulu tuh aku pas kelas 5 atau sama kelas 3. Pokoknya dari kelas 2, 1, 2, 3, 4, sama kelas 5 aku sering dibully. Akhirnya aku biarin aja. Aku nggak peduli, biarin aja.
Tapi sekarang kamu masih suka mikirin gitu nggak, Charles? Enggak. Kalau aku sih orangnya kalau memang misalnya ada orang nih yang ngebully aku misalnya, nah aku sih biarin aja. Tapi aku lupain aja itu. Aku biarin aja sih. Gitu. Aku sih orangnya itu nggak dendam. Enggak. Sebenarnya baik yang nggak dendam, tapi sesekali mungkin kamu bisa melawan orang yang sudah ibaratnya tuh menjelekan kamu. Karena apa kalau misalnya mereka didiemin doang, mereka bakal ngelunjak gak sih kalau kayak gitu biasanya? Tapi keren banget sih Charles, kamu orangnya nggak dendaman banget, padahal orang tersebut sudah menjelekan kamu, sudah membuli kamu. Terima kasih banyak Charles sudah bertahan sejauh Aku ini. sih biarin aja. Ada lagi nggak yang kenapa? Soalnya ayah aku juga kayak gitu ngomongnya. Biarin aja lah. Yang penting juga nanti ada hukumannya. Balesnya lewat karya Arja ya Charles ya? Iya. Lewat karya kita. Betul. Semangat terus Charles, walaupun kayaknya tuh semangat udah basi banget gak sih, tapi terus semangat ya Charles. Iya. Ada lagi nggak nih yang mau cerita? Kira-kira ini berapa menit lagi ya teman-teman? Mungkin Oke, sekarang udah 15 menit nih teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak karena kalian sudah mengisi kotak ini dan sudah mendengarkan aku dengan baik dan benar. Mungkin segitu aja materi yang bisa aku sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat kalian realisasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Aku mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk terus mengapresiasi diri kalian sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di breakout room. Bye-bye.